Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah daring mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pertemuan 12 yang akan membahas mengenai kelangkaan dan kepunahan. Bersama saya Rizky Kurnia Thohir. Oke, ini merupakan konsep langka dan punah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Langka merupakan jarang didapatkan atau jarang ditemukan. Kemudian punah, habis semua hingga tidak ada sisanya dan benar-benar binasa. Nanti kita lihat sumber daya alam hayati apa yang sudah benar-benar punah di Indonesia. Oke, ini merupakan 5 kejadian kepunahan besar dalam sejarah pra-manusia ya. Ingat, pra-manusia, sebelum adanya manusia. 450 juta tahun yang lalu, kejadian kepunahan Ordovician yaitu menyebabkan 50% genus fauna punah. 360 tahun yang lalu, masa Devonian, akibat kepunahannya yaitu kombinasi aktivitas vulkanik, pemanasan global, dan lain sebagainya menyebabkan 75% spesies laut punah. Dan ini merupakan waktu pemulihannya 30 juta tahun. Kemudian 245 juta tahun yang lalu, kepunahan Permian menyebabkan 96% spesies laut punah, 70% spesies terestrial atau darat punah, termasuk tumbuhan dan serangga, dan memerlukan 100 juta tahun untuk pemulihan. Kemudian masa 200 juta tahun yang lalu, masa Triasik, akibatnya karbon dioksida pemanasan global menyebabkan 20% spesies famili laut punah. Kemudian 60 juta tahun yang lalu, masa Cretaceous menyebabkan semua dinosaurus dan amonitis. Kemudian 75% sesil organisme laut punah. Oke, dan sekarang kita masuk ke grafik ya yang memperlihatkan 5 kepunahan besar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua genera yang sudah teridentifikasi yang punah, yang warna hijau, kemudian yang warna abu ini genera atau kelompok makhluk hidup yang punah tapi belum teridentifikasi. Oke, dan sekarang kita memasuki kepunahan ke-6, yaitu kepunahan megafauna yang disebabkan oleh manusia. Oke, 5 kepunahan massal pada masa lampau cenderung disebabkan oleh faktor fisik yang tadi ya, vulkanik, kemudian asteroid, dan lain sebagainya. Tapi kepunahan massal ke-6 lebih merupakan hasil faktor biotik, yaitu aktivitas manusia. Ya, terjadi kepunahan megafauna yang tadi disebut. Untuk apa? Konsumsi barang eksotik, perburuan, dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang kita masih pada masa kepunahan ke-6, mungkin akan masuk ke kepunahan ke-7 seperti itu. Oke, ini ancaman global keanekaragaman hayati yang utama yaitu pertumbuhan populasi dan konsumsi sumber daya oleh manusia. Ini data yang saya dapatkan tanggal 14 kemarin. Populasi manusia udah 7 miliar. Dengan adanya 7 miliar manusia ini menyebabkan kebutuhan dasar manusia akan air bersih dan bahan bakar menimbulkan tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ekosistem lokal dan global kita. Ini menyebabkan apa? Kerusakan sumber daya. Indonesia peringkat ke-4 negara dengan populasi paling tinggi. Oke, ini grafik ini sudah saya tampilkan sebelumnya ya. Ini kondisi keterancaman spesies, semakin meningkatnya ditemukan banyak spesies baru, tapi peningkatan keterancaman spesies itu semakin tinggi dari tahun ke tahun ya. Oke, ini kerentanan terhadap kepunahan. Kita masuk ke kerentanan terhadap kepunahan. Ini di sini ada harimau Jawa. Nama ilmiahnya
Panthera tigris sondaica. Ini ditemukan pada foto ini ya, pada tahun 1938 di Ujung Kulon. Nah, sekarang di Ujung Kulon udah nggak ada harimau. Bahkan di seluruh Jawa udah nggak ada karena harimau Jawa ini sudah punah. Ya, diperhatikan bahwa tidak semua spesies memiliki probabilitas atau tingkat kemungkinan yang sama untuk menjadi punah. Terdapat kategori-kategori tertentu yang menyebabkan suatu spesies gampang punah. Kayak kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke, ini karakteristik spesies yang rentan terhadap kepunahan. Yang pertama adalah spesies dengan kesebaran geografi yang sempit. Sempit daripada yang besar. Kemarin udah dijelasin ya. Pulau yang memiliki daerah yang memiliki luas pulau yang lebih besar, kemudian dibandingkan dengan kawasan yang memiliki luas areal yang lebih sempit, itu yang paling tinggi ancaman kerentanannya adalah yang memiliki geografis yang sempit, yang sini ya, daripada yang besar. Kenapa yang besar potensi kerentanannya agak rendah? Karena terdapat sumber daya gitu yang mendukung ya. Kemudian yang kedua, spesies yang terdiri dari satu atau beberapa populasi. Ya jelas lah, kalau hanya ada 2 populasi kemudian dibandingkan dengan 10 populasi, mana yang akan lebih bertahan? Yang 10, yang 2 ini adalah rentan gitu ya. Kemudian yang ketiga, spesies yang memiliki ukuran populasi yang kecil. Jelas ya. Yang keempat, spesies yang ukuran populasinya menurun. Oke. Yang kelima, spesies yang memiliki densitas yang rendah. Densitas adalah kepadatan. Ya, kepadatan yang berkaitan dengan populasi itu sendiri gitu. Kemudian yang keenam, spesies dengan keanekaragaman genetik yang rendah. Oke, ini sudah kita bahas. Yang ketujuh, spesies yang memiliki relung tertentu, relung spesifik ya. Contohnya nih, yang kemarin si beaver, relungnya itu adalah di daerah rawa gitu. Ketika rawanya hilang ya dia otomatis hilang gitu. Berbeda dengan burung yang memiliki sebaran yang luas gitu ya, memiliki relung yang luas dibandingkan dengan si beaver ya, yang relatif memiliki kerentanan tinggi terhadap kepunahan ya si beaver gitu. Kemudian ke-8, spesies yang hanya dijumpai pada lingkungan yang stabil. Kenapa yang stabil? Karena dia ketika lingkungannya tidak stabil, otomatis dia tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ketika spesies-spesies lain yang memang dia biasanya hidup pada lingkungan yang tidak stabil ya, dia sudah terbiasa gitu kan. Kemudian ke-9, spesies yang dipanen manusia ini yang paling besar menimbulkan kerentanan terhadap spesies adalah dipanen manusia. Apakah untuk konsumsi, apakah untuk perdagangan barang-barang eksotis dan lain sebagainya. Oke, ini karakteristik penurunan populasi. Populasi yang lebih kecil akan terancam oleh kemerosotan jumlah dan kepunahan lokal. Jelas ya, kalian bisa baca sendiri dan pertemuan sebelumnya ini sudah dijelaskan. Diakibatkan oleh masalah genetik, perubahan demografi. Perubahan demografi itu jumlah jantan, jumlah betina gitu. Ketika demografinya didominasi oleh betina, yang otomatis tidak ada jantan ya terpengaruhi gitu ya populasinya. Kemudian perubahan lingkungan. Untuk demografi ini nanti ada pelajaran sendiri ya. Kemudian populasi yang kecil dapat menyebabkan kehilangan keanekaragaman genetik. Ya, genetic loss yang kemarin sudah kita bahas. Oke, yang terakhir, dalam waktu yang panjang, survival dan persisten ya, kemampuan untuk bertahan hidup dari suatu populasi tergantung atas adaptabilitas dan kemampuan suatu populasi untuk merubah komposisi genetiknya atas respon terhadap perubahan yang panjang dari lingkungan. Ini yang dimaksud evolusi. Ini merupakan fluktuasi populasi. Ya, ini equilibrium, ini biasanya berkaitan dengan daya dukung lingkungan atau daya dukung kawasan. Ya, ada yang pertama adalah populasi itu konstan, stabil. Ya, stabil berada di sekitar equilibrium sini ya. Kemudian ada yang kedua, ada fluktuasi populasi itu yang berosilasi di sekitar equilibrium ya, ini yang berosilasi. Kemudian yang ketiga, ada yang berfluktuasi.
Kemudian kalau misalkan tidak bisa mempertahankan, ya ada yang ini, penurunan populasi gitu. Jadi sebenarnya ada yang fluktuasi, osilasi itu ataupun konstan, itu tergantung dengan yang tadi, hambatan apa atau krisis apa yang menyerang terhadap suatu jenis populasi. Jika ada suatu jenis yang memang diburu, ya mungkin itu apakah bisa terjadi penurunan populasi, apakah fluktuasi gitu. Mungkin cerita di sini nih ya, dia terjadi peningkatan, tapi di sini penurunan ini terjadi pada tahun-tahun yang memang satu spesies itu diburu banyak. Kemudian setelah diburu itu ada perlindungan ketat. Perlindungan ketat otomatis terkonservasi kan, nanti dia populasi naik lagi. Nah, setelah naik, kemudian di sini mungkin nanti tidak ada lagi regulasi, diburu lagi. Nah, bisa seperti itu ya, ataupun karena perubahan lingkungan gitu. Oke, ini ternyata setidaknya ada 3 kriteria spesies yang terancam menurut instansi terkait gitu. Yang pertama adalah kriteria nasional dalam perlindungan spesies, ini dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian yang kedua, kriteria umum menurut IUCN, nanti kita bahas. Yang ketiga, kriteria berdasarkan CITES. Oke, kita masuk yang pertama adalah menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2018 telah ada peraturan yang mengatur mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Jadi untuk taksa mamalia terdapat 137 spesies yang dilindungi, Aves 557, amfibi 1, reptil 37, dan tumbuhan 117. Ini untuk serangga, ikan, krustasea, moluska, dan siposura atau ketam ya. Silakan diperhatikan, ini merupakan kriteria perlindungan. Jadi ada jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, ada yang tidak dilindungi. Nah, yang di dalam peraturan P106 tahun 2018 ini adalah spesies yang dilindungi. Oke, jadi pada aturan yang pertama mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa itu ada pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99. Ini udah berapa puluh tahun ya. Kemudian di 2018 terjadi perubahan atas perundangan 99 ini menjadi P20 tahun 2018. Tetapi pada tahun yang sama juga terjadi 3 kali perubahan. Yang pertama adalah P20 tahun 2018, kemudian berubah lagi menjadi P92 2018. Ini perubahan pertama atas P20 2018, kemudian ada P106 yang sekarang terakhir tahun 2018 adalah perubahan kedua atas itu. Oke. Jadi tugas kalian adalah yang pertama, setiap kelompok membuat makalah dengan menggunakan kertas A4 maksimal 20 halaman dikumpul di Google Classroom dengan format PDF. Yang kalian analisis adalah dasar perubahan perundangan terkait perlindungan jenis TSL ini tumbuhan dan satwa liar ya. Dan satwa liar dari setiap perundangan. Jadi kalian mencari kenapa sih perundangan tahun 99 kemudian berubah menjadi tahun 2018, itu dasarnya apa gitu, kenapa sih harus diubah perundangan itu, silakan cari. Kemudian yang kedua, perbedaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang masuk ke dalam setiap perundangan. Jadi kalian analisis dari perundangan tahun 99 kemudian ke P20 2018, kemudian ke P97 ya tadi ya. P92 kemudian ke P106, itu jenis satwa liarnya yang berbeda itu apa? Gitu ya. Kalian lihat di daftar tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, apa yang hilang, apa yang bertambah, seperti itu. Ini tugas kalian untuk pertemuan ke-12. Oke, ini kriteria keterancaman yang kedua. Dikeluarkan oleh IUCN, yaitu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Ya, jadi ada 9 kriteria keterancaman, yaitu mulai dari not evaluated sampai ke extinct. Ya, semakin ke atas tingkat keterancamannya semakin tinggi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tidak dievaluasi. Jadi suatu takson atau taksa tertentu mamalia, burung dikatakan tidak dievaluasi bila takson tersebut tidak atau belum dinilai berdasarkan kriteria di atas. Jadi mungkin karena di IUCN itu terdapat beberapa
kelompok, ada kelompok berdasarkan taksa gitu, mamalia, kemudian nanti diubah lagi ada yang fokusnya ke gajah, kemudian ada fokusnya ke orang utan dan sebagainya. Mungkin yang spesies yang tidak dievaluasi ini yang belum masuk ke dalam kriteria penilaian dari IUCN. Kemudian yang kedua adalah kekurangan data. Jadi beberapa jenis spesies yang memang sulit ditemukan, kemudian terdapat di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, ini biasanya memiliki kekurangan data. Ya, jadi suatu takson dikatakan kurang data bila informasi yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan perkiraan. Jadi tidak bisa diperkirakan berapa sih jumlah populasinya. Karena jumlah populasi ini, informasi jumlah populasi sangat penting untuk didapatkan untuk menentukan apakah suatu takson atau spesies tertentu itu terancam atau tidak gitu ya. Jadi karena kekurangan data ini, informasinya tidak cukup untuk melakukan perkiraan mengenai status keterancamannya gitu. Lanjut selanjutnya yaitu kekhawatiran minimal atau least concern. Ya, suatu takson dikatakan memiliki resiko kekhawatiran minimal bila telah dilakukan evaluasi namun tidak memenuhi untuk digolongkan ke dalam kategori kritis, genting maupun rentan. Jadi dengan arti bahwa least concern ini masih memiliki populasi yang tinggi gitu ya. Kemudian selanjutnya naik lagi statusnya ke near threatened, yaitu nyaris terancam. Suatu takson dikatakan memiliki resiko nyaris terancam apabila telah dilakukan evaluasi namun memenuhi untuk digolongkan ke dalam kategori kritis, genting maupun rentan, namun mendekati atau mungkin memenuhi syarat untuk kategori terancam dalam waktu yang dekat. Jadi setelah dari least concern ini near threatened. Jadi ini mungkin populasinya aslinya tinggi, tapi keterancamannya juga sedikit akan terancam seperti itu. Jadi dia masuk ke status near threatened. Kemudian selanjutnya naik lagi dari near threatened ke vulnerable atau rentan. Suatu takson dikatakan rentan bila ia tergolong kritis maupun genting, namun mengalami namun mengalami resiko kepunahan yang tinggi di alam. Naik lagi, endanger, ini genting. Takson dikatakan genting bila ia tidak tergolong kritis, namun mengalami resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam. Yang ketujuh, ini critically endangered. Ini sudah kritis populasinya, sudah sedikit. Dikatakan kritis bila ia mengalami resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam dalam waktu yang dekat. Kemudian extinct in the wild atau punah di alam. Jadi dia di alam sudah tidak ada, hanya ada di luar habitat alaminya, mungkin di kebun binatang, mungkin di taman satwa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi suatu takson dikatakan punah di alam bila hanya ditemukan di perkebunan, penangkaran atau terdapat sebagai populasi alami yang hidup di luar sebaran aslinya. Kemudian yang terakhir adalah extinct atau punah. Suatu takson dikatakan punah bila tidak terdapat suatu keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati. Seperti itu. Jadi ada 9 kriteria kepunahan yang dikeluarkan oleh IUCN. Oke, jadi tugas kedua, pertemuan ke-12, silakan kalian cari contoh spesies tumbuhan dan satwa liar, sebutkan nama Indonesianya dan nama ilmiahnya yang termasuk ke dalam 9 kriteria keterancaman menurut IUCN. Jadi tulis nama, NIM dan tahun angkatan. Kemudian contohnya kalian tuliskan nomor 1 sampai nomor 9 kriterianya. Nomor 1 extinct, contohnya adalah harimau Jawa. Kemudian kalian tuliskan nama ilmiahnya. Tolong pelajari penulisan nama ilmiah ya. Ini nama ilmiah untuk harimau Jawa adalah Panthera tigris sondaica. Untuk penulisan nama ilmiah itu dimiringkan. Yang kemudian nama kata huruf kata pertama itu menggunakan kapital. Jadi ini hanya P-nya aja yang kapital seperti itu. Jadi Panthera tigris sondaica, yang ininya kecil ya. Jadi tolong penulisannya seperti ini. Kemudian nanti kalian tulis lagi ini, yang punah di alam itu apa, kemudian yang kritis apa, kemudian yang endangered apa, vulnerable apa. Silakan tuliskan masing-masing satu. Ya, ini dituliskan di kolom komentar. Jadi ini untuk bonus, ada 3 mahasiswa
saya berikan 3 mahasiswa tercepat dan menuliskan nama spesies yang berbeda. Jadi harus berbeda ya nama spesiesnya, termasuk penulisan nama ilmiahnya benar. Nanti akan mendapatkan nilai plus 10 pada nilai UAS. Silahkan tuliskan di komentar langsung sekarang. Ini jumlah satwa liar yang dilindung, yang masuk ke dalam kriteria IUCN di Indonesia. Untuk yang punah di Indonesia ada 3. Kemudian ada extinct in the world 0, berarti nanti yang di tugas kalian berarti 0 ya, yang punah di alam. Critically endangered adalah 152, ini banyak ya. Kemudian endangered 270, vulnerable 605, near threatened 607, least concern 6000, data deficient masih banyak. Jadi yang datanya belum didapatkan masih banyak spesies. Jadi peluang untuk penelitian kalian di rekayasa kehutanan sebenarnya sangat tinggi ya, karena kita lihat bahwa setidaknya untuk satwa liar saja sebanyak masih 1370 spesies lagi yang belum ada datanya, seperti itu. Total ada 9016 yang sudah termasuk ke dalam kategori keterancaman dari IUCN. Jadi yang not evaluated masih banyak. Itu yang satwa liar. Ini yang tumbuhan, yang extinct 11, extinct in the world 1, dan yang lainnya banyak. Ini datanya update 25 Februari ya 2020. Nah ini yang berdasarkan taksa ya, termasuk ke dalam yang spesies yang terancam gitu, masuk ke dalam kategori critically endangered dan vulnerable. Untuk mamalia ada 192 spesies, burung 166, reptil 36, amfibi 29, dan tumbuhan 625. Seperti itu ya. Jadi di sini saya tidak memberikan contoh spesies. Contoh spesies silakan kalian cari sendiri dan tuliskan sebagai tugas di kolom komentar. Oke, ini masuk yang ketiga, kriteria menurut CITES. CITES adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Jadi ini berkaitan dengan status perdagangan internasional. Jadi bagaimana cara atau langkah-langkah untuk memperjualbelikan satwa itu semuanya diatur oleh organisasi yang namanya CITES. Jadi CITES itu merupakan kesepakatan antar negara mengenai pengaturan perdagangan internasional. Tujuannya untuk apa? Yaitu melindungi populasi spesies supaya tidak dieksploitasi berlebihan. Jadi pengaturan perdagangan tersebut diatur dalam konvensi CITES yang terdiri dari ada appendix, ini yang akan kita bahas lebih lanjut, appendix 3, 2, dan 1. Kemudian jenis yang masuk ke dalam appendix 3 dan 2 dapat diperdagangkan ya, dapat diperdagangkan dengan tetap harus memenuhi aturan, semuanya diatur. Kemudian appendix 1 ini yang baru tidak boleh diperdagangkan. Kita masuk. 5 hal pokok yang mendasari dilaksanakannya konvensi CITES, yaitu yang pertama, perlu perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar, karena berkaitan dengan kegiatan perjualbelian tumbuhan dan satwa liar nasional maupun internasional itu sangat tinggi. Kemudian kedua, meningkatnya nilai tumbuhan dan satwa liar bagi manusia, apakah untuk konsumsi, apakah untuk barang-barang eksotis dan sebagainya. Kemudian peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Jadi kenapa ada konvensi CITES? Ini merupakan bentuk peran dari masyarakat untuk melindungi, seperti itu. Kemudian keempat, semakin mendesaknya kebutuhan kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari eksploitasi berlebihan. Jadi ketika ada CITES, semuanya ada koneksi gitu. Ketika ada barang tumbuhan dan satwa liar dari Indonesia ke luar negeri, nanti bisa diketahui gitu. Jadi kita bisa saling kerjasama antar negara. Kemudian yang kelima, semakin mendesaknya kebutuhan akan tindakan-tindakan mengenai hal di atas, sehingga konvensi CITES itu diadakan. Kemudian perubahan appendix ya CITES. Jadi daftar appendix CITES dapat diubah menjadi turun ataupun naik statusnya. Karena nanti spesies-spesies tertentu akan masuk ke appendix 1 kah yang tidak boleh diperjualbelikan, ataukah masuk ke 2 dan ketiga, atau nanti mungkin yang dari 1 nanti turun ke jadi 2 karena populasinya meningkat, seperti itu.
Perubahan appendix dapat dilakukan melalui keputusan konferensi para pihak atau COP setelah memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan tertentu. Contohnya mungkin si harimau yang asalnya masuk ke appendix 1, mungkin nanti populasinya malah meningkat tajam sehingga nanti boleh jadi downlisting ya, menjadi turun menjadi appendix 2 sehingga boleh diperjualbelikan, ya bisa saja terjadi. Tapi perpindahan dari appendix 1 ke appendix 2 ini harus melalui konferensi para pihak ya, penentuan dengan beberapa syarat tertentu sehingga si harimau ini bisa masuk ke appendix 2 seperti itu. Oke, ini keuntungan dan kerugian dari CITES. Keuntungannya itu masuknya jenis ke dalam mekanisme CITES ini adalah adanya kontrol pengendalian perdagangan. Kemudian tapi ada kerugiannya, yaitu birokrasi. Ketika kita memiliki jenis satwa liar yang banyak untuk diperjualbelikan, itu birokrasinya sangat tinggi, jadi sangat panjang gitu. Kita harus urusannya panjang, bagaimana untuk mengekspor spesies atau spesies tumbuhan dan satwa ke luar Indonesia dan sebagainya, itu diatur sangat ketat oleh konvensi CITES. Oke, ini satu spesies dalam CITES itu terbagi menjadi 3. Yang ada appendix 1. Oke, itu dombanya Pak Rektor ya. Jadi kita di alam ini. Oke, yang pertama adalah appendix 1. Semua spesies yang terancam punah, bisa juga akibat perdagangan. Jadi appendix 1 adalah semua spesies yang terancam punah. Jadi kalau misalkan suatu negara menentukan spesiesnya itu terancam punah, maka dia akan masuk ke appendix 1. Jadi perdagangan spesies ini harus tunduk pada regulasi yang sangat ketat agar tidak membahayakan populasi spesies. Jadi appendix 1 sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan, tapi bisa saja untuk beberapa kasus menukar itu diperbolehkan dengan asalkan memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kemudian yang kedua adalah appendix 2. Semua spesies yang meskipun tidak terancam punah tetapi bisa jadi terancam gitu. Sehingga perdagangan spesimen ini harus tunduk pada regulasi yang ketat untuk menghindari pemanfaatan yang berlebihan. Jadi nanti mungkin contohnya spesies A dia tidak terancam tetapi permintaannya itu sangat banyak. Nah, itu bisa jadi dimasukkan ke dalam appendix 2 supaya perdagangannya lebih diatur, supaya populasinya tetap terjaga. Kemudian ada appendix 3, daftar spesies di mana suatu negara telah menetapkan regulasi untuk mencegah atau membatasi eksploitasi bekerjasama dengan negara lain dalam mengendalikan perdagangan spesies ini. Aduh, guys, ada domba, nggak apa ya. Jadi ada appendix 3 juga seperti itu. Jadi appendix 1, 2, dan 3 ini merupakan status spesies yang diperjualbelikan di CITES. Oke, ini jenis satwa liar yang termasuk ke dalam appendix CITES. Saya sudah mencari data per taksa yang terbaru di CITES tapi tidak menemukan. Ini ada data tahun 2006. Jadi untuk mamalia di Indonesia yang masuk ke dalam appendix 1 ada 40 spesies, aves 20, reptil 10. Kemudian masuk appendix 2 mamalianya 98, appendix 3 mamalianya ada 10, avesnya ada 23, reptilnya ada 7. Oke, ini jenis tumbuhan yang termasuk appendix 1, 2, dan 3 di CITES ya. Oke, ini jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam appendix 1, 2, dan 3. Ini harusnya kapital ya. Appendix 1, 2, dan 3. Ini yang appendix 1 kebanyakan dari anggrek-angrekan ya. Orchidaceae ada 30 spesies yang masuk di tahun 2006 itu. Ini Orchidaceae itu kalau dibacanya itu menjadi Orchidaceae. Jadi Cae itu jadi bacanya C. Oke, lanjut. Ini satwa di Indonesia yang masuk ke dalam CITES. Appendix 1 contohnya itu macan tutul, gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Jawa, badak Sumatera, kakatua kecil jambul kuning, maleo, burung maleo, dan orangutan Sumatera. Yang appendix 2 terenggiling, mentilin atau tarsius bancanus, ya jenis-jenis tarsius. Appendix 3 ya banyak seperti itu. Silakan kalian kalau mau mengetahui silakan cari contoh-contoh jenis satwa yang termasuk ke dalam appendix 1 dan 2 kemudian 3. Oke,
Oke, ini isu dan kendala pelaksanaan CITES, yaitu jangkauan wilayah yang terlalu luas dengan aksesibilitas yang berbeda-beda sering menjadi hambatan dalam melaksanakan ketentuan CITES. Jadi ketentuan CITES adalah kadang berkaitan dengan perdagangan, tapi kan kita tahu bahwa jangkauan wilayah Indonesia itu yang sangat luas, kemudian akses keluar masuk di Indonesia itu aksesnya dari mana-mana, pintu keluar dari Indonesia itu kan banyak ya. Itu yang hambatan yang yang terjadi di Indonesia. Kemudian kedua, dukungan para pihak dalam melaksanakan ketentuan CITES masih lemah. Data potensi terbatas dan upaya pencurian penyelundupan tetap tinggi. Kemudian dalam upaya mencegah pencurian dan perdagangan ilegal, maka peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dulu saya pernah perjalanan dari Ternate ke Jakarta, itu pulang dari ekspedisi 5 hari di kapal, dan kita menemukan bahwa ada masyarakat yang membawa kakatua gitu loh, yang dilindungi di kapal itu. Tapi kan berarti regulasi tentang membawa barang yang dilindungi itu di Indonesia masih belum seperti itu. Jadi itulah kendala-kendala yang dihadapi di Indonesia untuk pelaksanaan CITES. Oke, ini merupakan slide terakhir ya mengenai isu dan kendala pelaksanaan CITES. Semoga pertemuan ke-12 ini dapat dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.